Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan Bunda Yulia di tanggal 1 September 2020. Hari ini kita akan membahas tentang mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi. Hasil perundingan antara Indonesia dan Belanda. Perundingan antara Indonesia dan Belanda antara lain Perundingan Linggarjati, Perundingan Renville, Perundingan Romeroyen, Konferensi Inter-Indonesia, dan Konferensi Meja Bundar. 1. Perundingan Linggarjati. Berikut hasil dari Perundingan Linggarjati. Yang kedua, Perundingan Renville. Dalam Perundingan Renville, sebagian besar wakil-wakil Belanda berasal dari Indonesia yang mendukung Belanda. Hal itu dilakukan Belanda sebagai bentuk adu domba agar mudah menguasai Indonesia. Hasil perundingan yang ditandatangani 17 Januari 1948 antara lain sebagai berikut. Tiga, Perundingan Romeroyen. Berikut hasil perundingan dari Romeroyen. Empat, Konferensi Inter-Indonesia. Hasil perundingan Konferensi Inter-Indonesia. Lima, Konferensi Meja Bundar. Hasil perundingan dari Konferensi Meja Bundar yaitu pengakuan kedaulatan. Pengaruh kemerdekaan terhadap kesejahteraan rakyat. Pada zaman dahulu, para pahlawan yang bekerja sama dengan rakyat berjuang luar biasa untuk mendapatkan kemerdekaan Nusantara. Di balik itu semua, ada harta dan nyawa yang rela dikorbankan untuk memperjuangkan kebebasan negara. Tak hanya Belanda dan Jepang saja, ternyata Indonesia pernah dijajah oleh 6 negara yang tercatat dalam sejarah. Negara yang pernah menjajah Indonesia. Yang pertama, Portugis dari tahun 1509 sampai 1595. 2. Spanyol dari 1521 sampai 1629. Ketiga, Belanda dari 1602 hingga 1942. Prancis 1806 sampai 1811. 5. Inggris 1811 sampai 1816. Dan yang terakhir adalah Jepang, mulai dari 1942 hingga 1945. Kebijakan para penjajah.
Para penjajah menerapkan berbagai kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Yang pertama, sistem tanam paksa atau kultur stem cell. Kedua, kerja paksa zaman Belanda atau disebut dengan Rodi, dan kerja paksa zaman Jepang disebut dengan Romusa. Empat, dan berbagai kebijakan lain yang merugikan rakyat. Perbedaan kondisi rakyat Indonesia sebelum dan sesudah merdeka. Sebelum merdeka, seluruh bidang kehidupan di Indonesia diatur oleh penjajah. Pendidikan hanya diperoleh oleh golongan tertentu, bangsawan dan orang kaya secara materi. Rakyat Indonesia bekerja secara paksa tanpa upah oleh para penjajah. Sebelum Indonesia merdeka, posisi terhormat dan tertinggi dalam masyarakat didominasi oleh warga Eropa dan Jepang, dan warga pribumi hanya merupakan masyarakat rendahan dan kebanyakan hanya dijadikan budak dari bangsawan atau penguasa. Berkuasanya Belanda dan Jepang di Indonesia menyebabkan terjadinya alkulturasi budaya yang dapat ditemukan pada bentuk bangunan-bangunan yang ada di Indonesia, penggunaan bahasa dan kebiasaan Belanda dan Jepang. Indonesia sudah merdeka. Indonesia bebas untuk menetapkan peraturannya sendiri. Pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia bebas bekerja dalam bidang apapun dan mendapat upah untuk kelangsungan hidupnya. Segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan sehingga semua warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. Indonesia banyak memiliki budaya yang sangat banyak yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Keadaan ekonomi Indonesia di awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, kehidupan masyarakat Indonesia, terutama keadaan ekonominya, masih sangat kesulitan. Keadaan ekonomi Indonesia saat itu masih mengalami jatuh bangun. Apa penyebab yang melatar belakangi jatuhnya bangunnya ekonomi Indonesia di masa awal kemerdekaan? Yang pertama, belum memiliki pejabat khusus untuk menangani perekonomian Indonesia. Yang kedua, belum mempunyai cara mengatur keuangan negara. Yang ketiga, kondisi keamanan Indonesia belum stabil. Keempat, Indonesia menanggung hutang peperangan dari pemerintahan Hindia Belanda. Kelima, pengeluaran besar untuk membiayai pertahanan dan keamanan negara. Keenam, Indonesia belum memiliki mata uang sendiri karena masih menggunakan uang Jepang dan Hindia Belanda. Kebijakan ekonomi untuk mengatasi permasalahan perekonomian di Indonesia. Yang pertama, Gerakan Benteng. Dirancang oleh Sumitro Joyo Hadikusumo dengan cara pemberian kredit impor pada pengusaha Bumiputra. Namun program ini dianggap gagal karena tidak tepat sasaran. Kedua, konferensi ekonomi.
Pada awal tahun 1946, konferensi ini diikuti kepala daerah di Pulau Jawa. Konferensi ini bertujuan untuk memperoleh kesepakatan dalam mengatasi permasalahan ekonomi. Ketiga, kebijakan dalam bidang moneter. Pada 13 Desember 1965, pemerintah menerapkan kebijakan berupa pengurangan nilai uang sebesar Rp1.000 menjadi Rp1. Namun kebijakan ini semakin meningkatkan inflasi. Kegiatan ekspor yang terhambat memperburuk kondisi ekonomi Indonesia. Inflasi adalah merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Pembentukan Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Badan Perancang Ekonomi merupakan usulan Menteri Kemakmuran A.K. Ghani. Tugas utama badan ini adalah membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Rencana ini kemudian disepakati sebagai rencana pembangunan 10 tahun. Rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Program ini dibuat pada tahun 1948 dengan tujuan mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi. Biaya yang dikeluarkan untuk angkatan perang dikurangi, baik peralatannya maupun satuannya. Biaya yang dikurangi tersebut kemudian dialihkan ke bidang-bidang ekonomi lainnya. Uang Republik Indonesia atau ORI. Pada 1 Oktober 1946 diberlakukan kebijakan melarang penggunaan mata uang Nika dan menggantikannya dengan penggunaan uang Republik Indonesia atau ORI. Pada 25 Oktober 1946 dikeluarkan kebijakan mengenai pertukaran mata uang rupiah Jepang. Untuk memperingati peristiwa ini, setiap tanggal 25 Oktober diperingati sebagai Hari Keuangan. Berikut adalah uang asli dari Republik Indonesia, yaitu bernilai Rp1, 1 sen, 5 sen, dan Rp100. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk tugas, kerjakan soal di aplikasi Google Classroom yang Bunda kirimkan nanti ya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.